Panglima Militer Malaysia kagumi industri teknologi pertahanan Indonesia. Panglima Angkatan Tentera Malaysia Jenderal Tan Sri Dato' Sri Haji Effendi bin Buang TUDM melakukan kunjungan kerja ke PT Dirgantara Indonesia pada Rabu 22 Juni 2022. Kunjungan itu pun diterima langsung oleh Direktur Utama PT DI Gita Amperiawan beserta jajaran direksi dan komisaris. Pada hari ini merupakan suatu kesempatan bagi saya untuk meninjau fasilitas yang ada di sini dan untuk melihat sendiri seberapa banyak kerjasama dan kolaborasi yang bisa saya dapatkan dan bergabung dengan industri lokal di Malaysia, kata Panglima Angkatan Tentera Malaysia Jenderal Tan Sri Dato' Sri Haji Effendi bin Buang TUDM, seperti dikutip zona-jakarta.com dari Antara. Jenderal Tan Sri Dato' Sri Haji Effendi melihat peluang kerjasama di PT DI sangat besar. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki keahlian teknis yang tinggi yang misalnya dalam bidang kedirgantaraan. Mereka telah mampu membangun pesawat sendiri sekaligus melakukan perawatan. Banyak pekerjaan yang dilakukan di sini. Kita bisa melihat ini sesuatu yang membanggakan. Pada saat yang sama di Malaysia juga ada industri lokal yang memiliki keahlian teknis dari bidang yang lain, kata dia. Oleh karena itu, Jenderal Tan Sri Dato' Sri Haji menilai PT DI dengan Angkatan Tentera Malaysia dapat berkolaborasi dalam hal industri lokal. Hal ini juga ditujukan agar kedua pihak bisa saling melengkapi satu sama lain, karena ketika dapat saling melengkapi maka pasarnya semakin besar. Tentu saja akan membuat produksi lebih efisien dan efektif dan dapat menangkap pasar antara Malaysia dan Indonesia. Tetapi jika kita juga dapat melihat potensi untuk menarik pasar di kawasan Asia Tenggara, dan di sini tentu kita akan melihat dari potensi di luar kawasan Asia Tenggara, kata dia. Di samping itu, baru-baru ini Malaysia sedang dilema akan pembelian helikopter terbarunya. Pasalnya harapan untuk membeli helikopter sekelas Apache sudah pupus. Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Pertahanan Malaysia Hishamuddin Hussein. Beliau mengungkapkan kalau Malaysia mungkin tidak akan membutuhkan helikopter Apache AH-64 atau Tiger. Hal ini didasarkan oleh ancaman keamanan yang dihadapi Malaysia saat ini. Kita harus melihat ancaman yang harus kita hadapi, dan jika ancaman kita di lahan datu adalah menghadapi para penculik, kidnap for ransom, teroris di kapal-kapal kecil, maka saya pikir tidak perlu helikopter serang seperti Apache dan Tiger, kata Hussein dikutip dari Defense Security Asia. Tak hanya itu, beliau juga mengatakan kalau helikopter MD530G sudah lebih dari cukup. Hal ini bisa tercapai apabila helikopter dilengkapi dengan senjata yang sesuai. Helikopter tempur atau pengintaian ringan MD530G sudah cukup asalkan dilengkapi dengan senjata yang sesuai. Hari ini kita melihat MD530G tidak hanya bisa terbang tetapi dilengkapi dengan senjata tertentu untuk menghadapi ancaman tertentu, kata Menhan. Angkatan bersenjata Malaysia perlu realistis dengan kendala keuangan yang dihadapi saat ini, katanya. ATM juga akan terus menggunakan helikopter MD530G atau yang berukuran serupa untuk jangka waktu yang lama. Seperti yang diketahui, Malaysia membeli 6 helikopter pengintai atau tempur ringan senilai Rm321 juta pada tahun 2015. Namun, helikopter baru diterima ATM pada Februari tahun ini setelah menunggu dengan sabar selama 7 tahun. Keenam helikopter MD530G tersebut dikembangkan oleh MD Helikopter dari Amerika Serikat. Helikopter MD530G yang dioperasikan oleh Malaysia juga telah mengintegrasikan sensor Westcam L3, MX-10D dan sistem manajemen senjata Ares, Pathfinder dan Tech Fusion. Integrasi sistem ini adalah untuk membantu penggunaan Dillon M134 minigun, FN Hestral Heavy Machine Gun dan Rocket Machine Gun, serta Folding Fin Aerial Rocket 2,75 inci.